penerimaan negara secara total atau agregat yang harus lebih besar daripada penerimaan negara melalui sistem kontrak karya selama ini. Untuk mendukung peningkatan penerimaan negara sesuai yang diamanatkan dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba, Kementerian Keuangan telah melakukan upaya-upaya untuk dapat memastikan bahwa pengenaan tarif dan penerimaan negara dalam bentuk IUPK dapat memenuhi amanat pasal 169 Undang-Undang Minerba tersebut, termasuk memastikan tersedianya regulasi bagi semua investor di dalam rangka memberikan stabilitas pembayaran kewajiban penerimaan negara. Harapan pemerintah dengan pemberian stabilitas penerimaan negara di samping akan meningkatkan penerimaan negara juga akan menjadi komitmen pemerintah di dalam menjaga iklim investasi yang pasti dan kondusif di dalam rangka memberikan kepastian kepada investor yang berinvestasi di Indonesia. Indonesia negara kaya sudah bukan lagi rahasia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Ketidakmampuan Indonesia dalam menggali potensi sumber daya alam membuat pemerintah terdahulu tak berdaya dan membuat asing bercokol lama di Indonesia. Saban tahun Indonesia harus rela melihat kekayaan alamnya dinikmati negara dunia. Kini, saat Indonesia mendekati usia emasnya, telah terdapat sejumlah titik tambang yang sebelumnya dikuasai asing kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. 1. Freeport. Salah satu momen paling bersejarah di negeri ini adalah pengambil alihan aset negara dari tangan asing yang terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoran di Papua. Freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yakni tembaga dan perak. Setelah berpuluh-puluh tahun mengeruk kekayaan alam Indonesia, polemik keberadaan Freeport Indonesia di tanah air kemudian menemui babak baru. Pemerintah yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Meski awalnya sempat menolak, Freeport akhirnya takluk dan menyetujui aturan main pemerintah. Inalum ditugaskan membeli sisa saham agar kepemilikan negara menjadi 51% dari sebelumnya yang hanya memiliki 9,36%. 2. Blok Mahakam. Tepat 1 Januari 2018, PT Pertamina Persero resmi mengambil alih kelola migas di Blok Mahakam, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, Blok Mahakam ini dimiliki oleh perusahaan asal Perancis, PT Total E&P Indonesia, yang kontraknya habis pada 31 Desember 2017. Sebelum kontraknya diputus tersebut, Total telah menguasai Blok Mahakam sejak 1966, setelah menandatangani kontrak kerjasama bersama Impact Corporation dengan pemerintah Indonesia. Setelah berjalan selama 30 tahun, kontrak kerja Blok Mahakam diperpanjang lagi selama 20 tahun hingga 31 Desember 2017. Ini membuat Total sudah mengelola Blok Mahakam selama total 50 tahun sebelum diambil alih oleh Pertamina. Pertamina memberikan hak kelola Blok Mahakam kepada anak usahanya PT Pertamina Hulu Mahakam atau PHM. Pada 2021, PHM memproyeksikan Blok Mahakam minyak 22.000 barrel per hari atau BUPD dan gas sebesar 485 juta kubik atau MMSCFD. 3. Blok Rokan. PT Pertamina Persero akhirnya resmi mengambil alih pengelolaan wilayah kerja atau WK Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2021. Perjalanan panjang Blok Rokan kembali ke Indonesia ini dimulai ketika Caltex memulai pencarian minyak di Indonesia pada tahun 1924.
20 tahun berselang, Caltex lewat Caltex Pacific Indonesia pun mulai mengelola blok Rokan dengan kontrak hingga 1971. Pada tahun 1971, kontrak pengelolaan blok Rokan berpindah ke Chevron lewat PT Chevron Pacific Indonesia dan berakhir pada tahun 2021. Blok Rokan memiliki nilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta barrel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik per hari gas bumi pada 2030 mendatang. 4. PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. Setelah Freeport, Inalum bermanuver lagi di PT Vale Indonesia Tbk atau INCO dengan membeli 20% saham perusahaan tambang asal Kanada tersebut. Pembelian saham ini dimungkinkan berkat adanya peraturan pemerintah atau PP nomor 77 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dengan divestasi kepada Inalum tersebut, kepemilikan saham entitas induk Vale Canada Limited pun terdilusi menjadi 44,3% dari sebelumnya 58,73%. Dalam kontrak karya yang sama, INCO juga melepas areal kontrak karya atau KK menjadi seluas hampir 118.435 hektar. Ini membuat luasan areal KK berkurang hingga hanya 1,8% dari luasan awal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. 5. Newmont. Pengambil alihan aset negara dari tangan asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tembaga di wilayah Nusa Tenggara Barat atau NTB tersebut diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energy. Setelah itu kemudian Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Meski Newmont diakuisisi perusahaan swasta, tetapi tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut. Diharapkan kedepannya akan ada lagi aset negara yang dikuasai asing beralih ke pihak nasional. 6. PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum. Inalum pertama kali didirikan untuk mengerjakan proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di aliran Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba di Sumatera Utara. Inalum resmi berdiri pada tahun 1976 dengan nama lengkap PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai usaha patungan antara pemerintah Indonesia dengan konsorsium perusahaan Jepang Nippon Asahan Aluminium Co Ltd atau NAA. Saat itu NAA memiliki 90% saham sementara pemerintah hanya 10%. Kepemilikan saham ini berubah pada tahun 1978 menjadi NAA sebesar 75% dan pemerintah Indonesia 25%. Pada tahun 1987, porsi kepemilikan saham pemerintah Indonesia membesar menjadi 41,13%, sementara NAA mengecil jadi 58,87%. Pada 9 Desember 2013, pemerintah Indonesia resmi mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian induk. Inalum pun resmi menjadi BUMN ke-141 pada 21 April 2014, yang berarti membuat namanya menjadi PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. Sebagai salah satu negara besar dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur berskala besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembangunan jembatan-jembatan megah yang tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah penting, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan pariwisata. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Dan inilah beberapa keajaiban konstruksi jembatan paling menonjol yang telah dibangun dan diresmikan di berbagai daerah di Indonesia. 1. Jembatan Merah Putih, pencapaian terbesar di Indonesia Timur. Jembatan Merah Putih mulai dibangun pada 17 Juli 2011 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016. Jembatan yang membentang sepanjang 11.140 meter di Teluk Dalam, Pulau Ambon ini memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur. Keberadaan jembatan Merah Putih mempersingkat waktu perjalanan dari hampir 1 jam menjadi hanya 15 menit, memberikan dampak signifikan pada mobilitas dan ekonomi lokal. Dibangun dengan anggaran APBN sebesar 779,2 miliar rupiah, jembatan ini menggunakan teknologi canggih yang membuatnya tahan gempa
dan dilengkapi dengan sistem monitoring SHMS atau Structural Health Monitoring System untuk mendeteksi kerusakan struktur secara dini. 2. Jembatan Yutefa, tonggak sejarah Papua. Jembatan Yutefa ini diresmikan oleh Presiden Jokowi, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono pada 28 Oktober 2019. Jembatan Yutefa dahulu dikenal sebagai Jembatan Holtekam yang merupakan jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua. Jembatan Yutefa ini terletak di atas Teluk Yutefa yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara atau PLBN SCO. Jembatan Yutefa memiliki panjang 11,6 km dan keberadaannya dapat mempersingkat waktu tempuh antar daerah dari yang semula 1,5 jam menjadi 45 menit. Konstruksi jembatan ini menggunakan teknologi modern dan material yang kuat untuk memastikan keamanan dan ketahanan jembatan. Sejak awal konstruksi, jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor muri, yakni pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Jembatan Yutefa tersebut merupakan tonggak sejarah di Papua. Kehadirannya bukan hanya sebagai simbol pemersatu Indonesia sebagai bangsa, tetapi juga sumpah untuk membangun tanah Papua. Pembangunan jembatan Yutefa menjadi bukti bahwa tanah Papua harus maju seperti wilayah lainnya di Indonesia. 3. Jembatan Musi 4, solusi kemacetan di Palembang. Jembatan Musi 4 yang menghubungkan kawasan Seberang Ulu dan Ilir di kota Palembang dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2019. Dengan panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter, jembatan ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jembatan Ampera. Pembangunan Jembatan Musi 4 menelan biaya sekitar 553 miliar rupiah, menggunakan konsep extrados yang menghubungkan kabel stay dan box girder. Jembatan ini tidak hanya indah secara arsitektural, tetapi juga memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa berkat penerapan sistem SHMS untuk pemantauan kondisi struktur secara real time. 4. Jembatan Soekarno, ikon baru kota Manado. Diresmikan pada Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kala itu, Puan Maharani. Jembatan Soekarno di Manado sempat terbengkalai selama 12 tahun. Dengan panjang 1.127 meter dan biaya pembangunan 300 miliar rupiah, jembatan ini kini menjadi ikon dan destinasi wisata populer di Manado. Selain itu, teknologi SHMS yang diterapkan pada jembatan ini memungkinkan pemantauan kondisi secara real time, menjamin keamanannya. 5. Jembatan Batu Rusa 2, teknologi modern di Pangkal Pinang. Dikenal juga sebagai Jembatan Emas, Jembatan Batu Rusa 2 di Pangkal Pinang memiliki panjang 784 meter dan lebar 23 meter. Pembangunan jembatan ini dimulai sejak tahun 2009 dan selesai pada tahun 2017 dengan biaya hampir 500 miliar rupiah. Jembatan ini dilengkapi dengan teknologi base scale yang memungkinkan bagian jembatan untuk naik dan turun, memberi ruas bebas horizontal hingga 70 meter bagi kapal yang melintas. Sistem ini dapat dioperasikan secara manual maupun komputerisasi, menjadikan Jembatan Batu Rusa 2 sebagai salah satu jembatan paling canggih di Indonesia. 6. Jembatan Suramadu, penghubung strategis Pulau Jawa dan Madura. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura memiliki panjang 5.438 meter dan lebar 30 meter, menjadikannya jembatan terpanjang di Indonesia. Diresmikan pada Juni 2009, jembatan ini dibangun dengan biaya 4,5 triliun rupiah. Tujuan utama pembangunannya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Jembatan ini juga dilengkapi dengan sistem SHMS untuk mendeteksi kerusakan struktural secara dini dan mempermudah perawatan berkala. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi, memperkuat konektivitas antar daerah, dan meningkatkan daya tarik wisata di berbagai wilayah Indonesia. Jembatan-jembatan ini bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga berperan penting dalam menghubungkan berbagai pulau di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memudahkan mobilitas penduduk.
Seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semacam ini akan terus menjadi prioritas dalam memajukan negeri ini.